Jangan berebutan. Ya. Ya. Oke. Ya. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja begitu kan, Gus Miftah bagi-bagi kaos di situ begitu kan ya. Apakah ini kaos Prabowo Gibran atau apa begitu kan ya. Ini kok aneh mereka begitu kan. Jadi demokrasi kita oke lah ya, secara demokrasi ya hal-hal seperti ini wajar mereka begitu kan. Tapi pada kenyataannya begitu kan, sebagai ya kiai, sebagai Gus di situ begitu kan, apakah layak hal-hal seperti itu memberikan kaos mereka begitu kan? Ya ke pendukung mereka ya sah-sah aja sebenarnya, tapi pada kenyataannya begitu kan, seolah-olah begitu kan ya, harkat dan martabat sebagai seorang kiai yang dihormati begitu kan, harus menjaga itu begitu kan ya. Tapi oke lah kalau berceramah mengajak di situ oke tidak menjadi masalah. Kalau hanya bagi-bagi kaos kan urusan yang belakang, urusan anak buah mereka begitu kan. Jadi sangat disayangkan sih hal-hal seperti itu begitu kan ya. Ya Gus Miftah itu memang memang di kaum milenial itu banyak yang suka begitu kan. Tapi bukan berarti bagi-bagi kaosnya itu bukan melalui Gus Miftah lalu kemudian melempar sana sini begitu kan ya. Mending duduk aja santai begitu kan ya. Biar anak buah mereka yang memberikan itu begitu kan. Kalau sama-sama memberikan itu seolah-olah harkat dan martabat sebagai seorang seorang mubalik ya, seorang penceramah di situ begitu kan ya, seolah-olah derajatnya gimana begitu kan, di situ begitu peran penting begitu kan ya. Jadi artinya selama ini oke lah dalam demokrasi tidak menjadi masalah sebenarnya, tapi pada kenyataannya orang akan melihat bahwa harga dan martabatnya kok bisa seperti itu begitu kan. Ini ya komentar-komentar dari netizen ini. Bahkan ini ustadz ya atau pejabat ya, kuresep ya ini. Ya Gus atau apa begitu kan ya. Kita harus menjaga itu. Masih dipanggil Gus seperti menjilat ludahnya sendiri ya. Si Gus Miftah nggak pantas disebut Gus. Wah ini apa maksudnya begitu kan ya. Males gue dengar ya, ini ngapain aja katanya. Ini komentar-komentar netizen begitu. Entah dari dulu ya kalau gue nggak suka ya dengan ustadz-ustadz seperti itu. Ada sesuatu yang memang yang kurang berkenan. Ya intinya nggak respect lah, kayak nggak ada chemistry-nya begitu ya. Atau derajatnya gimana begitu kan. Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal karena Gus Miftah di situ masuk kepada Prabowo begitu kan ya. Mau tidak mau kita harus mendeklarasikan itu begitu atau membawa nama Pak Prabowo Gibran. Mungkin sama dengan yang lain ya, dari partai-partai yang lain juga ada, di koalisi yang lain juga ada kiainya, tapi tidak separah apa yang disampaikan Gus Miftah begitu, dalam artian ya bagi-bagi kaos lempar begitu kan. Urusan bagi-bagi kaos itu kan urusan anak buah, urusan orang-orang yang ecek-ecek lah di situ begitu kan. Gus Miftah itu kan sangat dihormati ya sebagai seorang ustadz ya, seorang mubalik di situ, mending duduk aja santai melihat itu semua begitu kan. Biar apa? Biar derajatnya tidak turun di situ begitu kan ya. Kita hanya mengedukasi saja kepada siapapun begitu. Ini tradisi lempar-lempar ala penjajah yang senang melihat pribumi berebut uang atau makanan di halaman rumahnya. Diteruskan Jokowi lempar kaos dari mobil ya ke rakyat yang berebut pinggir jalan. Diteruskan Gibran ya lempar amplop di atas panggung dan Wowo lempar kaos. Ya, Stanley 3 uang ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya katanya. Kalau nggak bagi amplop, bagi-bagi kaos atau bansos, udah gitu aja terus ya katanya. Senjatanya si juluki dipakai katanya. Modal besar akan merampok duit rakyat pun gila-gilaan ya. Itulah yang harus kita pertanyakan begitu kan. Anggaran dari Pilpres itu kan tidak mudah begitu kan. Itu banyak sekali di situ begitu. Maka dari sinilah yang kemudian kenapa sih ya para kiai, para ulama ya yang sudah lihat saja begitu di koalisi-koalisi yang lain ya. Seperti misalnya begitu kan di Kiai koalisi Ganjar, ya ada Gus di situ juga. Di koalisi Anies Baswedan juga ada para kiai, ya para ulama di situ begitu kan. Tapi tidak seperti apa yang kemudian dilempar oleh Gus Miftah begitu kan ya. Maka seolah-olah derajatnya turun di situ begitu. Seolah-olah bagi kaos dengan hanya ecek-ecek seperti itu begitu kan ya.
Sebenarnya kan walaupun dia mendukung aja begitu. Kalau mengajak ya silakan begitu kan. Tapi pada kenyataannya bukan lempar-lempar kaos sana sini begitu kan. Harga dan martabatnya, derajatnya itu turun mereka begitu kan. Bisa saja nanti tidak dipercaya lagi oleh publik. Cara mereka memperlakukan rakyat menjadi cermin karakter mereka. Nauzubillah ya. Ya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan ke Gus Miftah di situ begitu kan ya. Kalau ada buzzer RP ya, kalau konon ya tahu ilmu agama apa maksudnya. Di sebuah acara live milad sebuah tim hadrah dan sholawat di Jawa Timur juga ya, promo Prabowo bahkan ya dinyanyikan juga. Setelah itu dia bagi-bagi uang juga ke anggota tim hadrah tersebut ya. Mau bagi-bagi uang kayak mau bagi-bagi kaos kayak mau apapun kayak begitu kan, selama dia masih dari caleg ya atau dari apa namanya dari presiden begitu kan, dari calon presiden, itu saya rasa hal-hal yang naif bagi seorang kiai yang kemudian membagikan kepada seorang warga begitu kan ya. Ya mending sedekahkan aja ya, lewat sedekah aja begitu kan ya, bukan bagi-bagi lempar kaos sana sini ya, terus kemudian apa namanya bagi-bagi uang dari atas ya. Ini kan tidak sopan bagi mereka begitu kan, dalam artian bahwa calon-calon pemimpin itu kan tidak harusnya seperti itu mereka begitu kan. Jadi ini kritikan banyak kepada Gus Miftah yang kemudian ya oke lah tidak menjamin masalah, ini kan negara demokrasi begitu kan. Tapi pada kenyataannya ya orang yang suka kepada Gus Miftah ya banyak yang kecewa karena pada hakikatnya tidak semestinya ya Gus Miftah itu bagi-bagi kaos lempar sana sini begitu kan. Tidak semestinya seperti itu katanya begitu kan. Karena pada kenyataannya adalah ya kalau ingin bagi-bagi ya khusus anak buahnya di situ mereka begitu. Ini banyak sekali yang kemudian ya menjadi perdebatan di media sosial. Banyak yang tidak suka, ada yang suka begitu, wajar ya negara kita begitu. Bahkan ya kaos yang apa ini gitu kan. Ini dari mana uangnya katanya ya. Gini kemampuan banget ya lempar-lempar merendahkan rakyat. Jadi artinya orang berspekulasi begitu kan ya. Ya karena lempar-lempar seperti ini dianggap ya orang yang menerima itu begitu naifnya begitu kan ya. Ya ini Gus Miftah memang ya bersahaja, baik dan sopan dan dihormati begitu di Yogyakarta, khususnya di Sleman. Tapi semenjak kenal kehidupan Jakarta dan relasi publik yang besar, ia lupa pada akarnya ya. Ini soal Gus Miftah begitu kan. Tapi mau dukung siapapun ya silahkan begitu kan. Tidak ada masalah begitu. Yang menjadi masalah itu ketika uang apa begitu kan, uang calon presiden, kemudian masih menggunakan hal-hal seperti itu, bagi-bagi kaos lempar sana sini begitu kan. Itu seharusnya kan di luar itu begitu, ya bukan ranahnya Gus Miftah begitu kan. Dalam artian Gus Miftah itu hanya mengajak, memberikan apa namanya pemilu yang adil ya, mau dukung Prabowo ya silahkan mereka begitu kan, bukan lempar-lempar seperti ini kan, begitu logikanya begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Oke ya, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.